Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berbicaralah kepada setiap kami. Amin. Terima kasih untuk tim pujian penyembahan yang sudah memimpin kita dalam penyembahan minggu ini dan beberapa minggu ke depan. Kita akan memasuki seri yang baru dari kitab Filipi, ya, kitab Filipi, warga negara sukacita. Nah, kalau kita mendengar kitab Filipi, apa yang kita ingat? Penjara. Filipi mengingat penjara. Oke, yang lain. Karena ada yang terkenal dari kitab Filipi ini, khususnya mereka yang sedang PDKT selalu gunakan ayat ini. Biasanya Filipi 1 ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu. Ini sangat populer, ya. Nah, kalau kita berbicara Filipi, tentu yang kita ingat kejadian di Kisah Para Rasul 16. Nah, tapi tugas untuk kita semua, Filipi ini hanya 4 pasal, ya. Jadi biar kita tahu konteksnya, tugas kita dirubah, baca dulu, ya. Mulai hari ini baca dulu di rumah, biar nanti kita semakin mengerti. Nah, kalau kita baca kembali dalam Kisah Para Rasul 16, di mana Rasul Paulus ya bersama Silas datang ke Filipi, dan di sana dia ketemu Lydia penjual kain warna ungu. Jadi dulu warna ungu itu paling mahal, warna ungu dan warna hitam. Makanya bishop kita pakai warna ungu karena mahal. Jadi hanya bishop yang bisa pakai. Nah, ketemu Lydia dan ketemu satu orang wanita, perempuan lain yang memiliki roh tenung. Dan Paulus berdoa kepada wanita ini dan roh tenungnya keluar, sehingga apa yang terjadi? Bos-bos dari perempuan ini, pemilik roh tenung ini marah. Kenapa? Karena mereka nggak bisa dapat uang lagi dari perempuan ini. Akhirnya Silas dan Paulus, mereka diseret, dibuka bajunya, dipukuli dan dimasukkan ke dalam penjara yang paling gelap. Dan di penjara yang paling gelap, apa yang mereka lakukan? Malahan mereka bersuka cita, mereka menyanyi, dikatakan mereka memuji Tuhan, ya. Bukan lagunya "Ku menangis", bukan itu, bukan memuji Tuhan, ya. Nah, tapi lagunya mereka memuji Tuhan, sampai akhirnya malaikat turun dan terjadi gempa. Akhirnya dulu itu kalau satu tawanan kabur, maka kepala penjara harus bertanggung jawab. Kepala penjara ketakutan, dia berpikir bahwa semuanya lari dan dia mau membunuh dirinya. Dan Paulus katakan, jangan, kami masih di sini. Karena mereka memuji Tuhan bukan untuk lari, bukan untuk selamat. Mereka memuji Tuhan karena mereka ingin memuliakan Tuhan. Dan singkat cerita, kepala penjara ini bersama semua keluarganya akhirnya menerima Tuhan Yesus. Dan inilah awalnya gereja di Filipi. Dan gereja di Filipi ini berkembang. Nah, Paulus waktu menulis surat di Filipi ini, dia berada di mana? Dia berada di penjara di Roma. Nah, kita akan melihat apa yang ditulis oleh Rasul Paulus. Next. Yang pertama, nah ini gaya penulisan dulu dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang-orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Dalam satu ayat, Rasul Paulus menyebut Yesus beberapa kali, ya. Jadi katakanlah nanti suatu hari nanti misalnya dengan permintaan bishop, saya dan keluarga harus pindah melayani ke kota lain atau ke negara lain, ya bisa. Dan saya mendengar bahwa pelayanan di RLAC terus bertumbuh, maka saya menuliskan kepada Bang Tampun, Bang Monang, Bang Arman, wah, saya mengucap syukur dengan apa yang terjadi dan lain sebagainya. Kira-kira begitulah. Mereka nggak bisa bertemu. Dan ini surat yang dituliskan oleh Paulus. Ini real, ini kisah nyata, ini bukan dongeng di dalam Alkitab. Ini benar-benar terjadi. Nah, jadi ini tulisan Paulus kepada jemaat di Filipi, dan dia mulai dengan dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Kalau di dalam kitab bahasa Inggris dikatakan slave of God, budaknya Tuhan.
Dan dulu kalau seorang budak itu tidak punya hak atas tuannya. Ya, seorang budak itu nggak bisa lepas otomatis dari tuannya. Ya, silakan. Jadi budak itu benar-benar terikat kepada tuannya. Jadi waktu Paulus menuliskan ini, dia tahu apa maknanya. Bahwa saya Paulus ini hambanya Tuhan. Nah, bukan gaya-gayaan, tapi dia begitu menghargai sebagai seorang hambanya Kristus. Nah, pertanyaannya, siapa Paulus? Paulus nama Ibraninya siapa? Paulus nama Ibraninya Saulus. Seorang yang agamawi, seorang yang sangat soleh, seorang yang memegang hukum Taurat. Saking agamawinya, saking dia pegang hukum Taurat, dia berpikir bahwa membunuh orang yang percaya kepada Yesus adalah hal yang benar. Dan dia sungguh-sungguh dengan ini. Suatu kali karena kita tahu ya, Paulus ada ketika Stefanus dilempari sampai mati. Dan suatu kali ketika dia merasa bahwa orang Kristen menyebar begitu cepat, dia meminta surat izin. Agar apa? Agar dia bisa membunuh dengan resmi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Namun di tengah perjalanan ke Damaskus, apa yang terjadi? Paulus bertemu dengan Yesus. Nah, dari sini kita melihat bahwa setiap orang kudus memiliki masa lalu, dan setiap orang berdosa memiliki masa depan. Jadi Paulus dulu kriminal, dan dia mengatakan, saya hamba Kristus. Dan berikutnya, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Ya, kalau tadi ini suratnya ke Galatia, kepada semua orang kudus di New Life Anglican Church. Berapa banyak orang kudus bagi hari ini? Wah, semuanya langsung nggak percaya. Mungkin kalau Paulus tulis begini, saya tulis begini, semuanya marah, ini ngeledek nih. Kenapa? Karena kita juga agamawi. Orang yang agamawi pasti selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Kenapa? Karena kalau membandingkan dengan Tuhan nggak akan mungkin. Tapi kita akan bandingkan, kalau saya kan lebih baik, saya lebih berhak dari dia, saya nggak lebih jahil dari dia. Kira-kira begitulah. Saya ini lebih baik. Tapi ketika dikatakan berapa banyak orang kudus gitu, kita jadi surut. Kenapa? Kita nggak yakin bahwa kita orang kudus. Dan memang benar, kalau perbuatan kita nggak akan pernah menjadi orang kudus. Jadi bagaimana caranya kita dikuduskan? Makanya di Alkitab dikatakan kita berada di dalam Kristus Yesus. Makanya ketika Paulus berkata kepada semua orang kudus, dalam bahasa Inggrisnya saints. Dari kata inilah kita dapat kata santo, santa. Makin gak nyaman ya, karena kita tahu Santa Yosef gitu. Aduh, masa sih saya Santa Tambun gitu, Santo Tambun gitu. Tapi ini yang firman Tuhan katakan kepada semua orang kudus. Kalau kita mengandalkan perbuatan kita, maka kita tidak akan pernah sampai. Tapi kita dikuduskan oleh Tuhan. Makanya waktu kita perjamuan kudus, kita sebelum menerima roti dan anggur, kita berdoa seperti ini. Tuhan yang pengasih, kami tidak layak datang dalam perjamuan ini mengandalkan kebenaran kami sendiri, tetapi oleh kemurahan-Mu semata-mata. Bisa waktu ibadah kita begitu merasa holy, kudus ya kan, wah Tuhan ku menyembah-Mu gitu kan. Sampai di jalan angkotnya entah gimana atau dalam perjalanan, wah keluarlah kata-kata umpatan kan. Berhenti kekudusannya. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kita gak akan pernah kudus. Coba katakan kiri kanannya, selamat pagi orang kudus. Kalau ada yang tersinggung, bukan meledek, itulah identitas kita. Amin. Nah, dan tentunya di dalam jemaat Filipi itu ada macam-macam. Benar ya? Ada yang tadi mungkin menyembah, oh Tuhan gitu kan. Ada yang masih ngantuk, gitu ya, benar ya. Tapi Paulus gak bilang kecuali si ini dan si ini gak layak jadi orang kudus. Tidak ada. Semuanya dikatakan orang kudus. Mau saudara rasakan tidak rasakan, faktanya adalah saudara orang kudus. Kenapa? Karena kita berada di dalam Kristus. Itu makanya di ayat 2 next.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Karena kasih karunia inilah maka saudara dan saya menjadi orang-orang kudus. Oh, tapi tadi malam saya gini loh dan lain sebagainya. Ingatkan kembali, kita orang-orang kudus. Amin. Kenapa? Karena dengan perbuatan kita nggak bisa jadi orang benar. Karena perbuatan Yesus di kayu salib itulah exchange yang sangat mulia, pertukaran yang begitu mulia. Nah, dan di ayat 3, ini ayat yang terkenal. Aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu. Nah, ini bukan Paulus sedang jatuh cinta kasmaran. Di mana Paulus menulis ini? Di penjara. Dan ngapain dia di penjara? Menunggu saat dia berdiri di hadapan kaisar untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Dan ini adalah saat-saat terakhirnya. Dia tahu, tapi dia nggak pernah gentar sedikit pun. Dia katakan, aku hamba Kristus. Bukan karena dia di penjara dia jadi lunak. Aku ini nggak jelas siapa statusku. Dia berkata, aku hamba Kristus. Dan kata pertamanya di dalam penjara ialah aku mengucap syukur. Dalam bahasa Inggrisnya, I thank my God. Setiap kali aku mengingat kamu. Nah, mengucap syukur itu sulit. Apalagi kita memiliki ego, memiliki merasa berhak. Wah, kalau kita merasa berhak, maka kita akan sulit mengucap syukur. Bagaimana kita tahu kalau kita punya ego? Cek aja, kalau ada teman kita yang kita kenal lebih diberkati, lebih sukses dari kita marah atau senang? Biasanya kalau musuh kita nggak peduli, tapi kalau teman kita dan kita merasa kita lebih berhak, kita akan marah. Seharusnya aku dong. Gitu. Inilah ego. Kita merasa entitled to it. Kita merasa, wah saya harus punya itu. Gimana? Paulus nggak merasa berhak. Kenapa? Karena dia tahu dia juga diselamatkan. Dia tahu bahwa dia seharusnya mati di kayu salib, tapi Yesus gantikan. Nah, kalau kita punya ego, akan sulit mengucap syukur. Kita merasa semua orang ini kayak punya utang sama kita. Benar ya? Kenapa? Karena kita tempatkan diri kita begitu tinggi. Dan dia mengatakan, aku mengucap syukur. Setiap kali aku mengingat kamu, aku mengucap syukur. Nah, setiap kali kita mengingat teman kita, saudara kita mengucap syukur nggak? Atau kita malahan, wah dia kemarin gini, yang ini gini, yang ini gini. Akhirnya apa? Kita nggak pernah mengucap syukur. Jika hari ini kita masih dapat makanan, pakaian, tempat tinggal, mengucap syukurlah. Kemarin saya lihat ada berita di TV dari channel DW, sepertinya seperti itu. Ada suatu tempat di Inggris. Inggris itu ekonomi ke-6 terbesar di dunia. Ada satu tempat yang dulunya tempat wisata, cuman karena COVID ya, karena COVID berhenti. Dan ada ratusan orang yang harus bertahan hidup dari sumbangan sebuah gereja di sana. Dan gereja itu buka 2 kali seminggu untuk mereka. Mereka nggak dapat makanan. Jadi kalau hari ini kita merasa, wah ini sepertinya enggak, ada yang lebih parah. Ada mereka di tempat-tempat yang dalam perang hari ini. Jadi kalau kita memiliki hari ini makanan, pakaian, tempat tinggal, mengucap syukurlah. Dan jika kita mahasiswa ya, mungkin bulanan juga terbatas, nggak bisa tiap hari ke mall misalnya kan, dia mengucap syukur. Paling tidak sekali sebulan bisa ke mall. Amin tuh yang mahasiswa. Oh, nggak ada yang mahasiswa. Karena di Roma 1 ayat 21. Next. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Apakah kita pernah mengucap syukur atas orang lain yang terlibat dalam kehidupan kita? Saya tahu walau kadang-kadang dengan orang kita bisa jengkel ya. Orang bisa bohong, orang bisa tipu kita, orang bisa mencuri dari kita. Saya juga bisa menjengkelkan kepada istri saya dan putri-putri saya. Namanya kita manusia. Tapi adakah kita pernah mengucap syukur? Kenapa? Karena kita juga nggak layak, tapi kita dipanggil orang kudus. Kita tidak layak mendapatkan pengampunan, kita tidak layak mendapatkan hidup yang kekal, tapi itu yang Yesus janjikan bagi saudara dan saya.
Bagaimana kita mengasihi dan melayani Tuhan? Tentunya dengan mengasihi dan melayani satu dengan yang lain. Adakah kita mengucap syukur kepada orang-orang yang terlibat dalam hidup kita? Dan lagi di ayat 5, next. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu. Dalam bahasa Inggrisnya, because your partnership, participation dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Mulai dari hari pertama, jemaat di Filipi tidak hanya duduk mendengarkan, oh kami menerima kasih karunia Tuhan dan mereka duduk diam. Enggak, mereka mau menceritakan ke tetangganya, ke keluarganya, dan gereja ini bertumbuh. Dan jemaat di Filipi karena diberkati. Kebanyakan jemaat di Filipi ini adalah mantan tentara Romawi. Mereka menikmati hidup yang lumayan daripada tentara kekaisaran Romawi. Dan mereka juga salah satu sponsornya Paulus secara keuangan. Mereka rindu untuk memberitakan Injil ini. Bahkan ketika Paulus di penjara pun mereka tetap mensupport kehidupan dari Rasul Paulus. Mereka tidak hanya duduk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Mereka adalah partner Rasul Paulus dalam memberitakan Injil. Nah, pertanyaannya, apakah kita juga memiliki kerinduan untuk memberitakan Injil kasih karunia ini? Atau kita merasa puas dengan mencukup mendengarkannya saja? Sebagai gereja, kita mesti memiliki kerinduan ini. Karena gereja, asal katanya eklesia, dipanggil keluar. Seharusnya kita mengucap syukur dengan semua orang yang kita boleh bekerja sama untuk memberitakan firman Tuhan. Ini yang kita kerjakan 2 minggu yang lalu. Kita di Gang Utama, kita kemarin juga ada acara di sana. Mungkin kita nggak memberitakan secara langsung, tapi dengan perbuatan kita menjadi saksi bagi orang-orang di sana. Pertanyaannya, apakah kita punya kerinduan? Jika kita punya kesempatan untuk menceritakan Yesus, apakah kita masih excited? Atau kita ya udahlah, paling kalau nggak didengarnya matilah dia di situ, dia ke neraka, saya ke surga. Atau apakah kita seperti itu? Ingat bahwa kita adalah orang-orang kudus, santa dan santo. Kasih karunia Tuhan, kekudusan yang Tuhan berikan kepada kita tidak untuk berhenti bagi diri kita sendiri. Makanya di ayat 9 Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi, next. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah. Kalau melimpah itu pasti menyebar ke yang lain, bukan berhenti di diri kita. Dan dalam keadaan yang tidak baik, ini konteks Paulus dalam kesulitan, dia 2 kali, aku mengucap syukur, aku mengucap syukur. Dan di ayat 4, next. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Faktanya kitab Filipi ini kitab sukacita, karena belasan kali di Filipi dikatakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4, next. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dan ini dikatakan bukan orang yang sedang fall in love, bukan yang dapat hadiah. Ini seorang yang mati untuk Injil dan gak punya pasangan, ya kira-kira begitulah, sendiri di penjara. Dan dia katakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kita melihat Paulus yang berada di dalam kurungan sepertinya merdeka, lebih merdeka daripada banyak orang yang di luar penjara. Hari ini semua orang pengen kemerdekaan, benar ya? Budaya Amerika bilang apa? Kita pengen merdeka. Yang penting apa yang membuat diri kita happy. Makanya seringkali kita dengar di Amerika apa? Ada penembakan. Kenapa? Kalau nggak suka tembak, dor. Dan hati-hati untuk kita semua. Ini sedang diekspor ke kita. Kemarin ada kan di Jawa itu, dia berantem dengan orang tuanya, ibunya dibunuh, bapaknya dilukai. Hati-hati, video dan live, budaya ini sedang diekspor. Di Amerika keluarga itu nggak penting, benar ya? Anak manggil bapaknya nama juga biasa aja, udah dari dulu, nggak ada penting. Kenapa? Karena yang paling penting kebebasan pribadi, merdeka, freedom.
Semakin kita lawan, semakin hebat. Itulah kira-kira. Dan ini juga sedang merasuki anak-anak muda di Indonesia. Yang penting, freedom. Dan kalau saudara cari freedom seperti ini, Anda akan ditawan oleh freedom itu sendiri. Makanya di Amerika juga ada tempat yang sekarang zombie hidup kan. Ya kan, mereka makan apa itu obat namanya. Yang penting merdeka. Yang penting kalau aku suka ya aku lakukan. Gak peduli dengan yang lain. Yang penting aku suka. Makanya kita gak pernah benar-benar merdeka. Kenapa? Karena kita pikir menaati Tuhan itu sebuah kekekalan. Kita pikir kemerdekaan itu ialah ketika kita melakukan semua hal yang kita sukai. Dan kontras sekali dengan hidupnya Paulus. Ia menemukan sukacita, ia menemukan syukur dalam pengabdiannya sebagai hamba Tuhan. Thomas Merton mengatakan next, the highest freedom is found in obedience to God. Kebebasan yang paling tinggi ditemukan dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Dengan kebebasan yang kita miliki, apa yang mau kita lakukan? Apakah kita juga sama seperti orang Amerika? Ya, tidak suka beli senjata tembak gitu, dan lain sebagainya. Jessica Mila ya terkenal kemarin karena menikah. Akhirnya saya searching dan saya lihat salah satu yang dia bilang, tanpa Tuhan pulang ke rumah saya merasa sepertinya semuanya kosong. Dan di dalam Tuhan dia menemukan makna. Hari ini saya percaya bahwa banyak pelajaran yang akan kita dapat dari kitab Filipi ini. Tugas kita semua, mari baca di rumah pasal 1 sampai dengan pasal 4. Dan hari ini kita belajar bahwa saudara dan saya adalah orang-orang kudus. Setiap orang kudus punya masa lalu. Setiap orang yang berdosa punya masa depan. Dan hari ini kita diajar untuk mengucap syukur atas setiap hal, dan juga mengucap syukur dengan orang-orang yang berkaitan dalam kehidupan kita, sebagaimana Allah telah mengasihi saudara dan saya. Dan sebagaimana jemaat di Filipi, saya juga rindu kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan kasih karunia Tuhan. Suatu hari saya dan Pak Richard ke Guangzhou di China, di China. Dan setelah beberapa hari di sana, bukan berarti makanannya nggak enak, karena mungkin lidah ya kita berbeda ya. Jadi yang di Indonesia Chinese food itu udah terbaur dengan makanan Indonesia, jadi lebih pas. Nah, waktu beberapa hari akhirnya kami rindu masakan Indonesia. Dan setelah searching, ada nasi goreng di salah satu tempat. Jadi kami ke sana kan, nasi goreng Indonesia. Wah, beberapa hari waktu ke sana, kami makanlah itu, serasa di Medan kan, makan enak, mantap gitu. Nah, beberapa bulan atau tahun berikutnya saya dan istri saya juga ke sana. Saya wajib dong bawa dia ke sana. Kenapa? Karena saya sudah merasakan rasanya. Akhirnya saya bawa ke sana, ini loh nasi goreng Indonesia yang kami banggakan itu gitu kan. Karena nggak pas, tapi bukan berarti nggak enak, karena nggak terbiasa dengan itu. Nah, demikian halnya kita senang mendengarkan pengampunan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Tapi jangan berhenti hanya di hidup kita. Marilah kita semuanya menjadi pemberita kasih karunia Tuhan. Karena saudara dan saya, kita tidak layak untuk diampuni. Kita tidak layak untuk di sorga. Bahkan dikatakan kita akan memerintah dengan Yesus pada kerajaannya nanti. Ini yang Tuhan janjikan kepada saudara dan saya. Bukan karena apa yang kita buat, tapi karena apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Sekali lagi saya tanya, berapa banyak orang kudus pagi hari ini? Oh, belum yakin juga ya. Berapa banyak orang kudus pagi hari ini? Amin. 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 Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pekerjaan-Mu di kayu salib yang menjadikan setiap kami adalah orang-orang kudus ya Tuhan. Tuhan tidak memandang apa yang kami lakukan, tapi Engkau melihat apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Dan sebagaimana Engkau mengasihi setiap kami
Biarlah kami senantiasa mengucap syukur ya Tuhan, sebab Tuhan menjanjikan sebuah kewarganegaraan yang lebih hebat daripada Romawi, yaitu kewarganegaraan sorga ya Tuhan. Dan biarlah dengan kasih-Mu, dengan janji-Mu, kami senantiasa mengucap syukur dan bersukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.